menyesuaikan tentang persiapan pakaian lapangan ya. Terus kemudian nanti apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan begitu, itu harus dicermati karena mungkin nanti kondisinya bisa jadi panas terik atau hujan begitu. Nah, ini ilustrasinya sama seperti ini. Nah, misalkan kondisinya seperti ini, sepertinya terang begitu, tapi sewaktu-waktu mungkin di kondisi lapangannya mungkin hujan, siap-siap bawa jas hujan, kemudian alat sensor yang sensitif dilindungi dengan plastik begitu ya. Ada yang pakai jas hujan, payung kalau misalnya alatnya berat. Nah, itu disiapkan karena ini tadi saya coba tanya mungkin belum pernah mencoba alat ini. Nah, ini nanti perlu penyesuaian. Jadi ini nanti mungkin dibagi kelompok gitu ya. Ada kelompok, kalau dulu mungkin kelompoknya ada yang berapa orang ya, mungkin ada belasan orang, dibagi 3 kelompok gitu ya. Mungkin ada kelompok gravity, kelompok magnetik, ada kelompok geolistrik. Nah, nanti mungkin ditukar posisinya. Jadi kalau posisi geolistrik ditukar sama yang magnetik ditukar sama yang gravity. Tapi kalau sekarang mungkin jumlahnya 8 orang. Nah, itu nanti nggak tahu tuh bagaimana mengaturnya. Apalagi nanti juga mungkin laki-lakinya ada 2, perempuannya ada 6, mungkin harus menyesuaikan ya. Jadi harus diatur untuk kerjasama timnya. Nah, itu nanti untuk naik gunung atau mendaki. Nah, nanti harus bagi-bagi tugas. Semuanya berkesempatan menggunakan alatnya. Konfirmasi. Jadi terus terang alat yang ini saya belum pernah cek lagi. Mungkin kalau saya pas ke Ambon nanti mungkin saya bisa cari tahu lebih banyak begitu ya. Tapi kalau sekarang saya hanya dapatkan data yang diperoleh dari lapangan. Nah, contoh datanya itu mungkin saya coba ambil laporan mahasiswa tahun kemarin. Ini rasanya ada yang sedikit aneh menurut saya, tetapi ya mungkin saja benar, tapi mungkin saja kurang tepat juga. Kita coba cek sebagai contoh, misalkan kalau pengamatan ini ada data pada stasiun pertama, stasiun kedua, stasiun 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada elevasi ya. Elevasinya di sini kalau kita perhatikan, anggap saja ini elevasinya benar gitu ya. Anggap saja pengolahan datanya benar gitu. Ini ada yang 12 atau sekitar dekat pantai. Kemudian stasiun kedua mungkin diantar pakai mobil nih di sekitar puncak begitu, kemudian naik ke hampir 300, kemudian turun terus sampai 11, kemudian kembali ke base. Nah, kalau dilihat ini ada variasi sekitar 12 meter sampai hampir 300 meter. Tapi kalau diperhatikan bacaannya di sini, yang pertama sama yang kedua mungkin relatif sesuai mungkin ya, dari 1500 jadi 1457. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras. Tetapi ketika diperhatikan lagi dari posisi yang relatif tinggi menuju ke rendah, ini harusnya bacaannya semakin meningkat begitu. Tetapi di sini tidak ditunjukkan nilai yang meningkat begitu ya. Mungkin di sini variasinya terlalu kecil nih, ada 57, 56 dan seterusnya. Jadi saya terus terang masih sedikit meragukan terkait dengan kualitas data yang diambil. Tapi dari sini kita nanti akan belajar, dan mudah-mudahan nanti berikutnya Anda akan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang perlu interaksi dengan alat yang lebih sering begitu ya. Tapi kalau tidak, nanti Anda akan bisa jadi akan mendapatkan hal yang mirip seperti ini. Nanti materi yang dengan saya nanti ada overview gravity, tentu saja Anda sudah dapat. Jadi mata kuliahnya Anda sudah dapat. Jadi mungkin kita overview geomagnetik juga. Nah, kalau waktunya sempat nanti kita masuk ke materi yang lain. Oke, nah kemudian ini sedikit menyampaikan juga bahwa hukum dasarnya adalah hukum Newton, persamaannya gravitasi ini. Terus kemudian sistem internasional satuannya adalah meter per sekon kuadrat, tapi pada konteks geofisika biasanya menggunakan satuan Galileo atau sistem CGS-nya.
Nah, kalau di literatur geofisika itu sampai ke mikrogal atau miligal. Nah, yang studi gerak lapangan biasanya ordernya adalah miligal yang ini. Nah, kemudian karena kita menggunakan sensornya pegas alatnya, maka kita menggunakan alat gravimeter relatif. Jadi di sini ada referensi bidang datar. Pada saat Anda melakukan survei dengan tim seperti ini, nah itu pertama-tama Anda harus mencari tempat yang relatif datar, dan di situ yang diukur adalah komponen vertikal. Jadi adalah gaya tarik ke bawah ini, GZ-nya ini. Jadi setelah alatnya dibuat datar, kemudian kita akan mengamati percepatan gravitasi ke arah vertikal. Nah, nanti nilai bacaannya adalah nilai gravimeter relatif. Itu tentu saja perlu diikat dengan gravimeter reference atau gravimeter observasi. Gravimeter observasi itu kalau kita belajar dulu di SMA, mungkin Anda coba praktikum juga, itu pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi karena kita tadi saya sampaikan satuannya adalah miligal atau mikrogal. Kalau mikrogal ini 9,8 itu bisa jadi angkanya menjadi lebih besar atau menjadi lebih teliti. Sebagai contoh, misalkan di Alaska itu kisarannya 982.344.050 mikrogal. Ini pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Demikian juga kalau misalkan tempat lain seperti Australia, Argentina, Austria, dan Belgia misalkan, ini pada kisaran 9,8, ada yang 97, ada yang 98, dan seterusnya. Nah, sama seperti nanti pada saat kuliah lapangan, nilai gravity observasi itu adalah pada orde sekian. Nah, nilainya berapa? Nanti kita coba cek dulu. Nah, di sini biasanya kalau kita belajar di praktikum, di sini akan dikenalkan komponen-komponen alat ya. Biasanya ada gravimeternya, ada tripod atau kaki tiga untuk membuat alat itu menjadi datar. Kemudian ada alat penyerta untuk memantau elevasi dan koordinat XY atau latitude longitude. Terus kemudian kita menggunakan skema loop tertutup. Jadi loop tertutup itu yang dimaksud adalah kita melakukan pengukuran di awal itu di stasiun 1 misalkan atau di base, kemudian menjelajah ke stasiun yang lain, tetapi pada saat terakhir harus kembali ke stasiun awal atau stasiun 1 atau stasiun base. Nah, biasanya pada skema yang paling mudah stasiun base itu diharapkan memiliki nilai gravity reference atau geobservasi untuk diikat. Nah, ini kalau di ITB mungkin kita belajar ada stasiun base-nya itu pada lokasi tertentu, ada koordinatnya, itu diukur tahun 2013 dengan alat gravimeter absolut, itu mendapatkan angka sekitar sekian. Jadi ini adalah yang digunakan kalau di Bandung, kalau di ITB, kalau mahasiswa belajar. Nah, ketika di Ambon nanti mungkin harus cari tahu mana lokasi yang kira-kira memiliki nilai gravity observasinya ini. Nanti kalau misalnya pindah lokasi survei, misalkan ada penelitian di Nusa Tenggara, atau misalkan penelitian di Bali, atau penelitian di Madura, atau penelitian di Papua, atau di Jakarta, itu gravity observasinya pasti berbeda. Jadi itu perlu dicari tahu dulu untuk mendapatkan titik ikatnya. Nah, kurang lebih mungkin ini ilustrasi alat yang mirip lah seperti buris, tapi mungkin nggak sama. Makanya tadi saya menyampaikan kalau bisa mahasiswa itu berinteraksi dengan alatnya selain di kegiatan praktikum. Tapi kalau misalnya belum tersedia, ya nanti Anda bisa request ke dosen di sana, atau mungkin kalau tidak diberikan ya pada saat kuliah lapangan itulah dimaksimalkan begitu ya usahanya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ada beberapa komponen sama seperti buris nanti. Saya nggak akan detail, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa bacaan di sini pada skala miligal ini mungkin terdiri dari 4 angka di depan desimal dan bisa dibaca sampai 3 angka di belakang desimal. Dan ini skalanya ini belum miligal, artinya perlu dikonversi kalau alat yang ini. Jadi
monitor pembacaannya ini bukan menghasilkan 9,8 meter per sekuan kuadrat. Itu untuk alat gravimeter relatif. Jadi itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Ini kita belajar dari data mentah atau raw data. Nah, kemudian kalau yang alat buris itu mungkin sudah langsung skala miligal ya. Nah, makanya nanti kita coba